Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi sahabat semua dengan kita di sini di channel yang berisi tentang tutorial atau video-video hiburan tentang perbaikan laptop, komputer dan sahabat-sahabatnya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang fresh. Baik sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan menyapa para teknisi newbie, teknisi baru. Kita akan bahas tentang BIOS setup. BIOS setup yang sering digunakan untuk kita pada saat kita mau memulai proses install ulang, di mana kita akan merubah boot priority atau device yang masuk ke proses boot laptop yang pertama kali kita atur di tampilan BIOS. Bagaimana kita sudah mengenal hal tersebut. Namun pada video kali ini kita akan lebih khusus pada yang sering menyebabkan proses instalasi itu tidak berhasil. Tidak berhasil dalam arti tidak bisa memulai prosesnya, atau dia gagal mendeteksi atau laptop itu pada saat proses booting dia gagal ngelut ke device. Misalnya kita pakai mau install Windows pakai master flash disk misalnya. Nah, proses bootnya pada saat proses booting itu flash disknya, master yang di dalam flash disk tersebut tidak bisa terdeteksi, sehingga proses instalasi ulang Windows tidak berhasil dimulai, sehingga laptop kembali ngeboot ke Windows yang sebelumnya sudah diinstal di hard disk. Baik, yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang security. Baik, di sini kita ada sebuah laptop Asus, laptop netbook Asus. Kita pakai untuk contoh. Baik, kita mulai akan masuk ke tampilan BIOS setup. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwa untuk mengakses BIOS ini kita bisa menggunakan tombol F2, dan untuk beberapa laptop tertentu tentu ada yang menggunakan tombol Del atau tombol pada keyboard F10 ya. Macam-macam tergantung laptopnya. Karena yang kita pakai di sini laptop Asus, maka kita akan menggunakan tombol F2. Kita bisa tekan dulu F2 atau kita nyalakan, kemudian kita tekan F2-nya hingga muncul tampilan BIOS. Baik, ini adalah tampilan BIOS khasnya Asus ya. Khasnya Asus. Biar kita enak, kita bisa pilih ke advance mode. Ini yang bisa kita temui dan hampir mirip dengan BIOS versi-versi yang agak lama. Kalau kita biasa buka laptop yang agak lama gitu, tampilannya lebih mirip ini ya. Baik sahabat semuanya, yang pertama adalah security. Nah, kita lihat di sini ada pilihan security. Kemudian kita langsung ke secure boot. Ya, secure boot. Nah, ini nanti kita buka dulu. Secure bootnya. Ini sahabat semuanya perlu ketahui bahwa pada kondisi default secure boot control ini statusnya enable. Kalau ini sudah disable, sudah dirubah. Ketika secure boot control ini enable statusnya, maka kita tidak bisa melakukan proses instalasi ulang menggunakan flash disk. Jadi ketika mau ngelut ke flash disk, dia akan berhenti dan muncul warning bahwa intinya adalah boot security pada laptop ini sedang diaktifkan. Jadi tidak bisa mengakses selain
harddisk internal. Maka ketika kita akan melakukan proses install ulang pada Windows, Secure Boot Control ini atau pada laptop-laptop yang lain mungkin menggunakan kata-kata yang lain ya, bukan Secure Boot Control, pokoknya intinya adalah security booting. Entah itu boot security atau security boot atau apa, pokoknya yang mirip-mirip dengan boot security ini ya. Jadi kita harus bikin disable, karena selama dia enable kita nggak bisa install ulang laptop, harus dibuat disable seperti pada contoh ini. Jadi ini harus disable. Setelah disable baru kita bisa melakukan proses install ulang. Jadi salah satu penyebab install ulang nggak bisa adalah karena boot security-nya aktif atau enable. Baik, kemudian yang kedua adalah boot priority. Pilihan pada BIOS, tampilan BIOS ini dimana kita bisa mengatur device yang diprioritaskan ketika laptop sedang memulai proses booting. Jadi ketika laptop nyala, dia akan mengakses drive ya. Nah, itu kita tentukan di BIOS ini, drive yang mana yang kita akan masukkan ke pilihan pertama, yang akan terdeteksi pertama ketika ada proses booting pada laptop. Nah, maka ketika kita akan melakukan proses install ulang, tentu device yang kita masukkan pada pilihan boot pertama adalah flash disk, di mana kita memasukkan master dari Windows yang akan kita install. Ini flash disknya sudah kita pasang. Ini flash disknya. Jadi kita harus memasukkan flash disk ini pada pilihan pertama pada boot. Kita masukkan pada urutan yang pertama dari proses booting ya. Di sini ada pilihan boot option 1. Nah, ini harus kita ganti dengan flash disk yang bawah ya. Di sini ada tertulis UEFI 2 Toshiba Transmemory, karena flash disk saya pakai Toshiba, dan master Windows yang ada di flash disk saya itu formatnya UEFI. Ya, itu kita tentukan tentunya pada saat kita membakar master Windows ke flash disk. Jadi ini kita klik yang pertama, kita masukkan flash disknya, kita masukkan ke pilihan yang pertama. Jadi itu yang kedua, boot priority. Yang pertama, security. Dua hal ini penting karena ketika kita salah dalam memilihnya, tentu proses install ulang tidak akan bisa dimulai. Baik sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Ini tips untuk teknisi newbie yang sedang belajar install ulang laptop, atau mungkin sudah sering cuma mungkin pernah menemukan kondisi tertentu di mana proses bootingnya gagal, akses ke flash disknya gagal. Salah satunya disebabkan oleh dua hal ini. Ketika kita salah dalam memilih boot priority, proses instalasi ulang nggak bisa dilakukan. Ketika boot security aktif atau enable, maka kita nggak bisa melakukan proses install ulang. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Ketemu lagi pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.